Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Albert Boykawai pada hari ini tanggal 5 Juni tahun 2023. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan tanggapan atau komentar sekitar perjuangan damai rakyat bangsa Papua dalam menuntut hak kemerdekaan politik dalam sebuah negara sendiri. Dan juga ada beberapa saran dan tanggapan merupakan himbauan untuk kita semua dalam menjaga tanah Papua ini tetap berada dalam situasi aman dan damai. Saudara-saudara seperjuangan rakyat bangsa Papua yang ada di atas negeri Papua Barat atau dimanapun Anda berada, dan juga rakyat bangsa Indonesia yang ada di atas tanah Papua Barat dan juga di daerah lain di wilayah pemerintah Republik Indonesia. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan beberapa hal terkait dengan pernyataan damai rakyat bangsa Papua dalam memperjuangkan hak politik mereka untuk berdaulat dalam sebuah negara sendiri. Kita ketahui bersama bahwa perjuangan damai dimulai dimotori oleh Teis Hio Eluai dan kawan-kawan melalui suatu wadah yang kita tahu bersama, yaitu Dewan Presidium Papua atau Presidium Dewan Papua PDP pada tahun 1999. Ketika itu terjadi suatu situasi nasional di mana Indonesia di bawah perjuangan mahasiswa memotori suatu gerakan reformasi yang dimulai dari Jakarta pada tahun 1998. Akhirnya merombak sistem pemerintahan dan menggantikan sistem pemerintahan otoriter yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Indonesia, yaitu Soeharto. Ya. Kita kembali ke topik perjuangan damai rakyat bangsa Papua. Ya. Jadi pada kesempatan itu Teis Hio Eluai bersama dengan Tom Benal, mereka ini semua sudah almarhum, dan beberapa tokoh pejuang lainnya yang mungkin masih ada saat ini, mereka memotori suatu pergerakan untuk membawa perjuangan rakyat bangsa Papua ke tengah kota, tepatnya di kota Jayapura. Pada waktu itu merupakan ibu kota provinsi dari tanah Papua atau Irian Jaya pada saat itu. Dengan beberapa forum-forum pertemuan seperti musyawarah besar dan sampai pada Kongres 2 Rakyat Bangsa Papua, di situ mereka menyatakan sikap untuk memperjuangkan hak kemerdekaan rakyat bangsa Papua secara damai, adil, dan bermartabat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, nilai-nilai demokrasi dan hukum di dunia, bahkan terlebih khusus di negara Republik Indonesia yang sementara masih menguasai wilayah tanah Papua. Saudara-saudara yang terkasih, perjuangan damai ini bukanlah sesuatu yang baru bagi rakyat bangsa Papua dan baru dimulai oleh para pejuang kita. Tetapi kita perlu tahu bersama bahwa ada beberapa negara atau beberapa orang yang memperjuangkan hak-hak hidup, bahkan hak untuk bernegara dengan cara-cara damai.
Kita ambil contoh misalnya pergerakan Nelson Mandela di Afrika Selatan untuk menuntut hak bangsa Afrika dalam pemerintahan di Afrika Selatan dari suatu sistem apartheid yang dibangun oleh bangsa kulit putih. Akhirnya tahun 1964 Nelson Mandela dengan cara-cara damai berjuang sampai rakyat kulit hitam mendapat posisi, mendapat status yang sama dalam sistem pemerintahan di Afrika Selatan, dan itu ditandai dengan dipilihnya Nelson Mandela sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Kemudian ada juga pergerakan Martin Luther King Jr. pada tahun 1954 sampai 1968 di Amerika. Saat itu rakyat bangsa kulit hitam yang hidup di Amerika mendapat perlakuan yang rasis dalam berbagai lini kehidupan, bahkan dalam sistem pemerintahan pun rakyat kulit hitam yang hidup di Amerika mendapat perlakuan yang sangat rasis, sehingga muncullah Martin Luther King. Beliau adalah seorang pendeta dengan latar belakang teologi pembebasan, latar belakang pemikiran teologi pembebasan. Dia berjuang dan akhirnya rakyat kulit hitam yang hidup di negara Amerika, bahkan di negara-negara lain sekitarnya, boleh mendapat tempat yang layak dan setara dengan bangsa-bangsa lain di Amerika. Walaupun masih terlihat masih ada secarik perlakuan yang sifatnya rasis di Amerika, tapi tidak seperti pada saat Martin Luther King waktu itu. Nah, kemudian yang berikut kita juga dapat mencontohi untuk sebuah negara yang memperjuangkan hak-hak politik kedaulatan mereka dengan cara-cara damai dan berhasil mendirikan atau memerdekakan sebuah negara, yaitu kita yang mahasiswa, para kaum intelektual pasti mengetahuinya, yaitu negara India ya. Negara India yang merdeka pada tanggal 15 Agustus tahun 1947. Nah, walaupun ada beberapa dalam sejarah India merdeka, ada satu perjuangan yang dilakukan dengan kekerasan juga atau dengan cara perang. Tetapi itu bukan seluruh rakyat bangsa India, hanya sebuah kaum atau suku yang berjuang dengan cara-cara perang atau dengan bersenjata. Akhirnya dikenal dengan perang kaum Sikh, dilaksanakan peperangan itu terjadi pada tahun 1845 sampai 1846. Namun yang berhasil memerdekakan India sebagai sebuah negara sendiri itu adalah perjuangan yang dimotori oleh Mahatma Gandhi dan beberapa pejuang lainnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, perlu kita ketahui dan juga perlu kita memahami bersama bahwa ternyata ada juga negara, ada juga perjuangan untuk menegakkan hak-hak asasi manusia dengan cara-cara damai, dan itu berhasil. Oleh sebab itu, contoh-contoh ini dengan sendirinya menggugurkan pemikiran kita, pemahaman kita
yang sering kita dengar dalam pernyataan beberapa pejuang Papua Merdeka mengatakan bahwa eh, tidak ada negara di dunia ini yang merebut kemerdekaan atau bangsa di dunia ini yang merebut kemerdekaannya mendirikan negaranya dengan cara-cara damai. Dengan contoh-contoh tadi kita sudah dapat menghapus atau menggugurkan pikiran atau pemahaman seperti itu. Nah, eh, di kesempatan ini saya mungkin sedikit menjabarkan tentang perjuangan seorang Mahatma Gandhi dalam memerdekakan rakyat India sehingga pada hari ini India boleh merdeka dan berdaulat sebagai negara sendiri. Ada beberapa pengajaran penting yang perlu kita simak dari pikiran dan perjuangan seorang Mahatma Gandhi dalam perjuangan damainya untuk dan akhirnya India boleh merdeka pada tanggal 15 Agustus 1947. Ada 4 hal penting yang perlu kita perhatikan dari perjuangan seorang Mahatma Gandhi. Yaitu yang pertama itu dikenal dengan perjuangan ahimsa. Ahimsa dalam pengertian yang diberikan oleh Mahatma Gandhi itu tidak membahayakan orang lain. Perjuangan yang tidak membahayakan orang lain. Nah, kalau kita lihat perjuangan ini sangat sesuai sekali dengan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, ya, itu pada tanggal 10 Desember ya tahun 10 Desember tahun 1948. Ya, Deklarasi umum ini diterima oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 tanggal 10 Desember. Nah, dengan diterimanya deklarasi umum ini maka seluruh perjuangan yang dulunya dilakukan dengan cara-cara perang ya, seperti Amerika dan negara-negara lain dengan cara-cara perang, maka dengan diterimanya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia ini oleh Majelis Umum PBB, maka terjadi perubahan paradigma atau cara pandang dalam perjuangan sebuah bangsa untuk mendirikan sebuah negara atau perjuangan suatu bangsa dalam menuntut hak-hak politiknya untuk merdeka sebagai sebuah negara sendiri. Jadi hak asasi manusia menjadi tolok ukur pertama dalam memperjuangkan seluruh hak-hak sebuah bangsa untuk merdeka. Sehingga Mahatma Gandhi memberi suatu pandangan berdasarkan dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau waktu itu memang Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia belum ada, namun Mahatma Gandhi sudah memulainya. Dengan demikian, maka kita perlu melihat dan mempelajari hal-hal yang sangat positif dari seorang Mahatma Gandhi. Walaupun pada saat itu Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia belum ada, ya, belum disepakati atau diterima oleh Majelis Umum PBB, tetapi seorang Mahatma Gandhi sudah memulainya. Kemudian yang kedua adalah hartal. Ya, yang kedua adalah hartal. Menurut pengertian dari Mahatma Gandhi yaitu pemogokan atau dengan kata lain non kooperatif, tidak ikut dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kaum penjajah atau bangsa Inggris waktu itu. Nah, pemogokan yang dimaksud dalam konteks mereka rakyat India waktu itu, konteks perjuangan rakyat bangsa India waktu itu, karena sebagian rakyat
India itu bekerja pada perusahaan-perusahaan asing atau perusahaan-perusahaan Inggris dalam mendukung perekonomian untuk menopang operasional sistem pemerintahan Inggris dalam penjajahan di India. Dengan pemogokan ini maka terjadilah suatu keadaan ekonomi yang buruk. Akhirnya pendapatan pemerintah Inggris untuk melaksanakan operasional pemerintahan menjadi menurun atau berkurang. Dan ini satu sistem yang membuat sehingga menjadi suatu strategi politik yang sangat jitu, membuat sehingga rakyat atau bangsa Inggris mengalami suatu kewalahan dalam mempertahankan keberadaan mereka di India. Kemudian yang ketiga dalam pengajaran Mahatma Gandhi yaitu dikatakan dengan Swadesi. Swadesi ini sendiri adalah menurut pengertian dari Mahatma Gandhi itu menunjuk kepada diri sendiri atau perjuangan yang dilakukan berdasarkan apa yang ada pada diri kita sendiri. Potensi-potensi sumber daya manusia yang ada pada kita, bahkan sumber daya alam yang ada pada kita, yang kita miliki, itu dipakai sebesar-besarnya untuk memperjuangkan kemerdekaan politik rakyat India. Yang berikut adalah tentang